bersukacita, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, adik-adik harus siap ya. Yang pertama, adik-adik harus mengikuti panduan ibadah online. Yang kedua, mohon bantuan orang tua selama mengikuti ibadah online, bahwa adik-adik juga tahu Tuhan Yesus hadir dimanapun, termasuk di rumah kita masing-masing. Dan yang ketiga, adik-adik harus menggunakan pakaian yang rapi dan sopan, seperti di saat ibadah di gereja pada hari Minggu. Yang keempat, adik-adik harus mengikuti instruksi dari kakak yang penuh dengan antusias seperti menari, melompat, tepuk tangan, menyanyi, dan memuji Tuhan. Dan yang kelima, ingat, selama ibadah adik-adik harus tetap fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain, dan yang paling penting, siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus rindu bertemu dengan adik-adik. Selamat beribadah. Nah, adik-adik yang ada di rumah, untuk memulai acara ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyi bersama lagu Engkau Sahabatku yang diulang 2 kali. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, pada saat ini kami melaksanakan ibadah online. Kami memohon kiranya pada pagi hari ini ketika kami beribadah, kami semua siap memuji Tuhan. Bahkan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong supaya ibadah kami ini boleh berjalan dengan baik dari awal hingga berakhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ingat, visi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita ialah segambar dengan Allah, yakni memiliki karakter Kristus. Misi yang Tuhan tetapkan ialah multiplikasi Yesus melalui kehidupan kita, agar banyak jiwa bisa dimenangkan dan memiliki karakter seperti Yesus. Kedua hal inilah yang menjadi tujuan hidup kita. Ayo adik-adik, kembali kita naikkan pujian yang berjudul Hai Sahabat Kristus. Hai sahabat Kristus,
Baiklah adik-adik yang ada di rumah, pancarkan kecantikan melalui lidah. Penampilan yang luar biasa tidak hanya dinilai dari luar, yakni pakaian ataupun aksesoris. Nah, yang adik-adik kenakan tetapi juga dari hal yang keluar dari dalam, yakni perkataan kita. Jadi pancarkan kecantikan diri secara utuh, yakni tutur kata yang baik serta lemah lembut. Nah, adik-adik, sebelum kita baca Alkitab, kembali kita naikkan pujian kita, Alkitab Buku Terindah yang diulang 2 kali. Nah adik-adik, tiba saatnya untuk kita membaca Alkitab kita pada hari ini. Tapi sebelum itu, marilah kita bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami sembah, kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kehadiran Tuhan Yesus yang boleh menjadi wakil pernyataan kehadiran Allah atas nama kehidupan kami umat manusia. Bahkan kami bersyukur melalui Tuhan Yesus kami bisa menjadi anak-anak Allah, dan itulah sebabnya kami rindu untuk terus membangun persahabatan dengan Tuhan Yesus sepanjang hidup kami. Mari Tuhan, berbicaralah pada kami. Kami bersama-sama membaca firman Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, nas pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini sesuai dengan Almanak Nas GKE diambil dari kitab Kejadian pasal 9 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-17 dengan perikop perjanjian Allah dengan Nuh. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga
Segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikianlah pembacaan Alkitab. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Matius pasal 13 ayat yang 9. Adik-adikku yang ada di rumah, untuk mempersiapkan diri kita mendengarkan firman Tuhan melewati cerita Alkitab, kembali kita naikkan pujian dengan judul Alkitab. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepala, dan pejamkan mata. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami percaya Kau senantiasa memimpin setiap langkah hidup kami. Tuhan, di tahun 2021 ini, kami ingin menjadikan tahun ini di mana kami mencari Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Tolong Tuhan memberkati pemberitaan firman-Mu ini, memberkati anak-anak yang mendengarkan dan membagikannya pada teman-teman yang lain, supaya kami bisa bersama-sama bersemangat di tahun 2021 ini untuk hidup dalam pimpinan Tuhan. Haleluya, amin. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, Aku ingin kamu membuat sebuah kapal. Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, Sekarang, bawalah sepasang dari semua jenis hewan. Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan.
Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi di dalam kapal, semuanya aman. Dan Tuhan menjaga Nuh. Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu, sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji, tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah, adik-adik, bukankah sangat menyenangkan memikirkan semua janji yang Tuhan berikan buat kita? Halo adik-adik yang ada di rumah, apa kabarnya? Kakak yakin dan percaya bahwa kabar adik-adik semuanya penuh dengan sukacita dan kabarnya luar biasa. Nah, adik-adik tadi sudah menyaksikan video animasi tentang janji Allah kepada Nuh, keturunannya, dan seluruh makhluk hidup atau binatang-binatang yang ada di dalam bahtera yang sudah selamat ya setelah melewati air bah. Nah, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Nuh dan keluarganya baru saja melewati suatu peristiwa yang paling mengerikan sepanjang sejarah umat manusia. Semua makhluk di bumi telah musnah pada waktu itu, ya, dalam peristiwa banjir besar, kecuali mereka yang ada dalam bahtera, yaitu Nuh beserta dengan keluarganya dan makhluk hidup atau binatang-binatang yang ada di dalam bahtera tersebut. Nah, adik-adik, pada zaman Nuh pada waktu itu
bumi yang semula dipenuhi manusia yang berdosa, ya, yang berlaku jahat di hadapan Tuhan, ya, dimusnahkan oleh murka Allah. Namun di balik murka Allah itu ada pengampunan, sebab Allah tidak hanya bermaksud menghukum bumi, tetapi juga memperbaharuinya. Adik-adik, Nuh, keluarganya, dan segala binatang yang ada dalam bahtera terpilih, ya, untuk memulai kehidupan yang baru tersebut. Mereka akan menjalani rangkaian sejarah keselamatan yang telah dirancang oleh Allah. Allah juga telah berjanji bahwa Dia tidak akan lagi menghukum bumi dengan air bah, ya. Sebagai orang percaya, adik-adik, kita yakin dan memegang janji tersebut, ya. Namun demikian, kita juga harus meresponi janji Allah dengan suatu sikap yang bijak, ya, yaitu dengan menjaga dan memelihara bumi. Contoh, kita adik-adik tidak membuang sampah sembarangan, ya. Kemudian kita juga menjaga makhluk hidup di sekitar kita. Kalau kita punya hewan peliharaan seperti kucing atau anjing dan hewan peliharaan lainnya, kita harus bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara mereka. Dan juga kita harus menjaga dan memelihara lingkungan hidup kita dengan baik. Nah, adik-adik, jika Allah sendiri berkenan menjadikan pelangi sebagai alat untuk mengingatkan dirinya akan janjinya sendiri kepada umatnya, kepada seluruh makhluk ciptaannya, maka pelangi itu juga harus, ya, menjadi peringatan bagi kita manusia, agar kita turut memegang janji Allah itu dengan menjaga dan memelihara ciptaannya sebagaimana yang dikehendakinya, ya adik-adik. Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan Yesus, kita tahu bahwa janji Allah pada Nuh dan keturunannya dan kepada seluruh makhluk hidup pada waktu itu juga berlaku untuk kita loh adik-adik, ya. Dan pemenuhan janji Allah itu dinyatakan di dalam janjinya, yaitu janji keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, agar kita beroleh keselamatan dan tidak binasa, seperti yang terdapat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Bunyinya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Adik-adik, Tuhan Yesus Kristus menjadi tanda, ya, pelangi, tanda janji Allah bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus, bahwa orang percaya di dalam Yesus tidak akan binasa. Oleh sebab itu, kita harus hidup dengan pertobatan, ya, dengan mendengarkan ajaran Tuhan Yesus, terus kita mau melakukan perintahnya, maka kita pun akan ambil bagian untuk memperoleh hidup yang kekal. Seperti apa hidup dalam pertobatan? Contohnya, misalkan adik-adik yang biasanya nakal, bandel, suka melawan sama orang tua, suka ganggu temannya, usil. Nah, bagaimana caranya kita berubah, ya, untuk menjadi anak yang baik, ya? Kalau yang nakal, berusaha untuk mengubah diri menjadi anak yang baik, ya, baik kepada teman-teman, kepada orang tua, dan kepada setiap orang di sekitar kita. Kemudian juga kita bisa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dengan hidup setia dan taat melakukan kehendak Tuhan. Demikian adik-adik, ya, firman Tuhan dari video animasi yang sudah kita saksikan tadi. Kiranya apa yang sudah kakak sampaikan dapat dimengerti dan dapat dilakukan dalam setiap kehidupan kita tiap-tiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik yang ada di rumah, untuk merespon cerita Alkitab yang sudah kita dengarkan tadi, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang Maha Mulia, yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap janji yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Walaupun sebagai manusia, kami sering berjanji baik kepada orang-orang terdekat kami dan kepada Tuhan, dan kadangkala janji itu bisa kami lupakan. Tapi kami percaya janji Tuhan dalam kehidupan kami, ya dan amin, dan semua janji Tuhan adalah pasti. Bersama dengan janji-Mu ya Tuhan kepada Nuh beserta dengan keturunannya dan seluruh makhluk hidup, maka bersama itu pula kami percaya bahwa janji yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami pasti.
janji keselamatan di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah Tuhan melalui janji keselamatan yang sudah kami terima dalam Yesus Kristus, kami dapat hidup menjadi anak-anak yang taat pada Tuhan, setia pada Tuhan, dan takut akan Tuhan untuk mau melakukan setiap perintah-perintah-Mu ya Bapa. Mampukan kami dengan pimpinan Roh Kudus-Mu untuk menjadi anak yang cinta terhadap lingkungan sekitar kami, dengan menjaga lingkungan hidup kami dan menjaga setiap makhluk hidup yang ada di sekitar kami dengan tidak merusaknya. Dan mampukan kami juga untuk menjadi anak yang baik, menjadi anak yang patuh terhadap arahan dan nasihat dari kedua orang tua kami, sehingga janji Tuhan dalam kehidupan kami terbukti dengan respon ucapan syukur kami dengan menjadi anak yang baik. Tuhan Yesus berkati orang tua kami, keluarga kami dalam setiap usaha dan pekerjaan dan seluruh tanggung jawab mereka. Berkati pula kami ya Tuhan, anak-anak-Mu dalam masa pendidikan kami, walaupun di tengah pandemi COVID-19 kami menempuh pendidikan melalui online. Kami percaya dan yakin bahwa Tuhan tetap memimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat menyelesaikan setiap tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru kami dengan baik dan bertanggung jawab untuk mengerjakannya. Dan Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan seluruh guru-guru sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan berkati mereka, Tuhan pakai mereka dengan luar biasa untuk menjadi alat memuliakan nama Tuhan dan menjadi alat yang Tuhan pakai dalam melayani seluruh anak-anak sekolah minggu-Mu di Jemaat GKI Parapah. Tuhan berkati kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami akhiri dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada para murid-Mu, doa Bapa kami. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita setiap hari, tetapi kita juga diajari untuk memikirkan hari esok. Untuk itu jangan habiskan berkat-berkat hari ini, tetapi sisihkanlah guna persediaan di hari depan. Jadikan pagi hari ini kita telah mengelola setiap berkat Tuhan seperti yang diajarkannya. Nas pengantar persembahan untuk kita pada pagi hari ini terambil dari Amsal pasal 11 ayat 24-25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, ia diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Adik-adik, sebelum kita menyampaikan persembahan kita berdoa. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Pada pagi hari ini, kiranya Engkau memakai kami di tempat ini untuk menjadi pelaku firman-Mu. Ya Bapa, sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya apa yang kami berikan dapat berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu yang dinyanyikan 2 kali. Naikkan ucapan syukur.
Adik-adikku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah, yang terdapat dalam Yohanes 4 ayat 7. Adik-adikku, ibadah kita pada pagi hari ini akan berakhir, tapi sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah hari Minggu kita, mari kita bersatu di dalam doa. Lipatkan tangan, tundukkan kepala dan pejamkan matanya. Mari kita bersama berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas seluruh rangkaian ibadah kami yang kami sudah laksanakan pada pagi hari ini. Jikalau tadi kami sudah memuji Tuhan dengan mulut dan bibir kami sudah mendengarkan firman Tuhan melewati cerita Alkitab, bahkan kami sudah menaikkan syafaat kami. Kami menyerahkan juga Tuhan perjalanan hidup kami, seluruh guru-guru sekolah minggu dan adik-adik kami, kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar, 1 minggu ke depan ke dalam tangan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Kiranya meskipun dalam rangka ibadah kami online, tapi kami yakin dan percaya Tuhan tetap mengasihi kami, memberikan berkat buat kami yang melimpah setiap hari. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kembali kita nyanyikan lagu kita yang berjudul Stop Ku Mau Katakan. Kita ulang 2 kali. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat hariku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat hariku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diam di hariku, sucikan aku. Ku mau katakan apa yang Yesus buat hariku. Ku mau katakan apa yang Yesus buat hariku. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat hariku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diam di hariku, sucikan aku. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat hariku. Stop. Adik-adik yang ada di rumah diingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu 3M. Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Dan yang ketiga, menjaga jarak kurang lebih 1 meter. Demikianlah ibadah sekolah hari Minggu Jemaat IKF Parapah, Resort Palangkaraya Tengah. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Ku mau